Halo Bapak Ibu Guru Akuntansi SMK. Selamat datang di pelatihan kompetensi profesional akuntansi SMK. Di video kali ini kita akan kupas tuntas cara memproses entry jurnal di dalam perusahaan dagang. Khususnya untuk transaksi pembelian dan transaksi penjualan perusahaan dagang. Sudah siapkah semuanya? Yuk. Apakah Bapak Ibu membayangkan dari mana sebenarnya laporan keuangan sebuah perusahaan dagang itu berasal? Apakah laporan itu tiba-tiba langsung jadi begitu saja? Ternyata semuanya berawal dari aktivitas transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Dalam perusahaan dagang, transaksi pembelian dan penjualan barang dagang itu salah satu transaksi utama yang hampir terjadi setiap hari. Setiap transaksi yang timbul dilakukan pencatatan ke dalam entry jurnal, mulai dari pembelian barang dagang untuk dijual kembali hingga proses penjualan kepada pelanggan. Disinilah rahasia pentingnya. Tanpa pencatatan yang benar di jurnal, laporan keuangan yang dihasilkan juga tidak akan bisa mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Dalam video kita kali ini, kita akan melihat secara langsung bagaimana sebuah perusahaan dagang melakukan pemrosesan entry jurnal mereka. Dalam perusahaan dagang, ada dua transaksi utama, yaitu terkait dengan pembelian dan penjualan barang dagang. Pembelian terjadi saat perusahaan memperoleh barang dari pemasok secara kredit untuk dijual kembali dan dicatat di dalam jurnal pembelian. Penjualan terjadi saat barang dijual kepada pelanggan jika kredit masuk ke dalam jurnal penjualan, jika tunai masuk ke dalam jurnal penerimaan kas atau jurnal umum. Supaya lebih jelas, yuk kita lihat contoh kasusnya. Pada tanggal 6 Desember 2023, perusahaan melakukan transaksi pembelian barang dagang dari PT Royal Granite. Rinciannya adalah 500 unit granit kristal ukuran 60x60 seharga 94 juta rupiah dan 800 unit keramik roman ukuran 25x50 dengan nilai 81.600.000 rupiah. Sehingga total pembelian barang dagang mencapai 175.600.000 rupiah. Karena pembelian ini dikenakan PPN sebesar 11%, maka perusahaan memiliki PPN masukan sebesar 19.316.000 rupiah. Dengan demikian, jumlah kewajiban yang harus dibayar atau dicatat sebagai utang usaha adalah sebesar 194.916.000 rupiah. Bagaimana pencatatannya? PT Senopati melakukan pencatatan ke dalam jurnal pembelian, di mana pada kolom debit, pada akun inventory dicatat sebesar 175.600.000 rupiah. Pada kolom debit, pada akun PPN income dicatat sebesar 19.316.000 rupiah. Dan pada kolom kredit, yaitu pada akun accounts payable, dilakukan pencatatan sebesar 124.916.000 rupiah. Dengan pencatatan ini, perusahaan mengakui adanya penambahan persediaan, kemudian penerimaan dari pajak masukan, dan adanya kewajiban utang usaha yang bertambah kepada PT Royal Granite. Studi kasus selanjutnya. Pada tanggal 15 Desember 2023, perusahaan melakukan penjualan barang dagangan kepada PT Nusantara Megah. Rinciannya adalah 500 unit semen Dynamix senilai 37.500.000 rupiah, 1.200 unit keramik roman senilai 180 juta rupiah, dan 500 unit granit kristal senilai 140 juta rupiah. Total penjualan mencapai 357.500.000 rupiah. Atas penjualan tersebut dikenakan PPN keluaran sebesar 39.325.000 rupiah, sehingga jumlah piutang yang timbul adalah sebesar 396.825.000 rupiah. PT Senopati melakukan pencatatan atas transaksi tersebut di dalam jurnal penjualan atau sales journal. Pencatatannya adalah sebagai berikut.
Pada kolom debit, pada akun accounts receivable dicatat sebesar Rp396.825.000. Masih pada kolom debit, pada akun cost of goods sold atau harga pokok penjualan dicatat sebesar Rp244.400.000. Kemudian pada kolom kredit, pada akun sales atau penjualan dicatat sebesar Rp357.500.000. Kemudian pada akun PPN outcome atau PPN keluaran dicatat sebesar Rp39.325.000. Dan yang terakhir pada akun merchandise inventory atau akun persediaan dicatat sebesar Rp242.400.000. Itulah dua contoh terkait dengan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang pada perusahaan dagang. Setiap transaksi dalam perusahaan adalah informasi yang penting yang harus dicatat dengan tepat. Pemilihan jurnal dalam pencatatan yang sesuai memastikan alur pencatatan dapat berjalan teratur dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Demikianlah langkah-langkah dalam melakukan pemrosesan entry jurnal di dalam perusahaan dagang, khususnya untuk transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Dengan pemahaman ini, Bapak Ibu bisa melakukan pemrosesan entry jurnal dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sampai jumpa di materi berikutnya terkait dengan pemrosesan entry jurnal untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan ke dalam pembelajaran akuntansi di SMK Bapak Ibu masing-masing. Sampai jumpa dan tetap semangat.